Terima kasih kesempatannya. Oke, saya mulai dengan apa yang baru saja saya pelajari hari ini sebagai yang paling hijau di sini. Saya belajar dari senior, jadi izin Prof. Tadi saya pinjam slide-nya satu, belajar menyampaikan salam pembuka. Oke, jadi yang saya hormati Rektor Universitas Udayana, Prof. Insinyur Ika Tut Sudarsana, terus Ketua LPPM, Prof. Inyoman Suwarta, kemudian ibu moderator kita juga yang bersemangat, Dr. Nimadera Samanda Gelgel, dan Prof. Dr. Wisnu Aryadi. Jadi saya belajar dari ini, slide beliau. Kemudian juga Prof. Dr. Engineering Imade Joni, rekan saya. Oke, jadi judul dari apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah komersialisasi inovasi hasil penelitian berbasis co-development. Jadi kata kuncinya di sini adalah co-development antara akademisi dari Finder dan industri. Next. Perkenalkan, kita adalah PT Alam Bali Mandiri, perusahaan manufaktur biji bioplastik yang berbahan dasar pati singkong dengan komposisi 100% biomaterial dan biodegradable di bawah skema kerjasama co-development dengan Finder yang dipimpin oleh Prof. Imade Joni. Nanti saya akan cerita tambahan sedikit kenapa kita adalah perusahaan manufaktur biji bioplastik. Tadi ada bersinggungan dengan materi beliau juga. Dan saya sendiri adalah Willy Dedusan, CEO dari PT Alam Bali Mandiri ini dan in charge dalam business development. Jadi saya bertugas untuk membawa bio dari yang prototipe di laboratorium supaya bisa masuk ke industri dan akhirnya diserap oleh masyarakat. Next. Milestone kita saat ini awalnya itu dari 2022, Abadi dan Finder menjajaki kolaborasi diawali dari network pertemanan satu sama lain. Jadi ini hanya salah satu saja. Ada banyak jalan untuk bisa menemukan partner. Ya mirip-mirip seperti cari jodoh. Tahun 2023 kita mendapatkan dana hibah program matching fund kedai Reka untuk mengembangkan bioplastik film transparan dan yang hitam. Lalu mendapatkan juga penghargaan dari mitra kerjasama kreatif dari Unpad. Lalu di 2024 kita melakukan production trial di pabrik beneran bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi benar-benar sampel kita itu bukan lagi dibuat di dalam lab, tapi kita kirimkan ke pabrik beneran untuk mereka coba dengan skala kecil. Nah, tahun 2025 tahun ini kita menggunakan skema triple helix untuk menggandeng pihak pemerintah selaku policy maker dalam mensukseskan adopsi bioplastik. Jadi kita melihat bahwa untuk di Indonesia itu tidak cukup kalau hanya akademisi dan industri saja yang bergerak. Pemerintah juga perlu bergerak. Jadi dari sini kita mau melibatkan dengan triple helix. Setelah pemerintah bisa digandeng, seiring waktu kita akan masuk ke yang quad helix, di mana masyarakat juga akan kita gandeng. Lalu di tahun yang sama, tahun ini juga bulan lalu kita pertama kalinya berhasil bermitra dengan perusahaan Jepang dalam uji coba pasang bioplastik di Jepang. Jadi mereka akan mencoba memproduksi end produk mereka, produk kemasan plastik mereka menggunakan bio. Next. Nah, daftar isi dari apa yang akan saya share hari ini itu, yang pertama adalah penentuan posisi berdasarkan peta rantai pasok. Posisi di sini maksudnya di mana inovasi kita itu akan bisa berdampak. Kemudian selanjutnya itu adalah penentuan skema kerjasama dan bidang fokusnya. Ketiga, penentuan MVP-nya. Keempat, penentuan strategi pertumbuhan. Next. Nah, untuk yang penentuan posisi ada 4 langkahnya. Pertama, kita harus pelajari dulu peta rantai pasok industri yang akan dijajaki. Sesuai yang bisa dibaca di sini. Kita next. Nah, ini adalah contoh rantai pasok untuk industri plastik. Cukup lihat yang di atasnya aja, yang product chain dari oil, natural gas sampai di end products dan waste itu. Nah, kita pelajari dulu inovasi hasil penelitian kita itu akan berada di sebelah mana. Next. Nah, lalu kita mencari inovasi kita itu yang bisa paling berdampak di bagian mana. Next. Contohnya dalam kasus ini, partner kita, Finder Yusioi,
dengan teknologi nanonya itu akan bisa menciptakan dampak paling besar di 3 segmen itu, di yang polymers dan compounds itu. Next. Next lagi. Nah, setelah menyadari bahwa inovasinya itu bisa berdampak di segmen tersebut, yang selanjutnya adalah mencari calon partner. Karena Finder itu tidak akan langsung masuk ke industrinya, jadi mencari partner potensial dari industri. Kebetulan kalau dalam cerita kita itu adalah dari jalur pertemanan, maka bertemulah antara Finder dengan Alam Bali Mandiri. Lalu kita menjadi partner untuk mengembangkan BioEnergy. Next. Nah, tapi bagaimana caranya bentuk kerjasama dan bidang fokusnya ditentukan. Jadi ini ibarat kalau kita ketemu jodohnya udah ketemu, tapi lalu bagaimana kita akan menjalankan hubungan ini bersama. Next. Nah, untuk penentuan skema kerjasama dan bidang fokus ini tergantung dari Ansoff Matrix ini kita akan masuk kemana. Next. Oke. Nah, dari kuadran ini kita bisa melihat bahwa ada 4 segmentasinya. Yang pertama itu market yang sudah eksis dengan produk yang sudah eksis juga, maka itu cenderung bisa licensing. Di sini contohnya adalah misalnya kita menemukan compound obat sakit kepala yang bisa meredakan sakit kepala dalam 10 detik. Yang sekarang ada di pasar perlu 1 menit, kita bisa 10 detik. Nah, maka itu bisa langsung masuk mencari mitranya itu misalnya pabrik farmasi yang memproduksi obat sakit kepala dan tinggal di licensing saja. Karena market dan produknya existing sudah ada. Lalu yang kedua itu kalau yang product development. Yang product development itu adalah marketnya masih market yang sama existing, tapi produknya baru. Nah, ini biasanya itu adalah sponsorship co-development. Dalam hal ini itu ada perusahaan BUMN yang meminta Finder untuk mengembangkan cara untuk bisa menciptakan produk baru yang lebih inovatif untuk dijual ke market yang sama. Jadi produknya itu baru, performanya jauh lebih tinggi, lebih efisien, tapi bisa di tanda kutip dijual gitu di market yang mereka miliki saat ini oleh perusahaan BUMN tersebut. Nah, lalu yang ketiga, existing produk tapi marketnya baru. Nah, tadi kalau ini di segmennya jatuhnya market development. Tadi saya lihat di sini ada dosen yang bukan bidang sains ya, yang ilmu sosial ada ya. Boleh tolong angkat tangan lagi? Oke. Nah, disinilah biasanya yang para akademisi dari bidang yang non sains akan berkontribusi. Karena di sini kaitannya akan lebih erat di market research. Karena kita akan memasuki market baru, produknya ada gitu. Tapi untuk masuk ke market baru, biasanya industri itu ya taunya cara untuk masuknya ya itu aja. Tapi kalau akademisi karena terus update, jadi biasa inovasi cara baru, market research baru, misalnya sistem manajemen baru, itu biasanya yang para peneliti yang paling up to date. Lalu yang keempat itu diversifikasi, yaitu marketnya baru, produknya juga baru. Nah, kalau yang ini biasanya sistemnya adalah co-development. Saya belum cover kata sponsorship. Jadi sponsorship co-development itu biasanya secara sepihak, walaupun co-development biasanya dari sisi industri itu menggelontorkan dana langsung. Jadi penelitinya itu hanya fokus meneliti di dalam menyelesaikan isu yang dilempar oleh pihak partner industri. Nah, kalau keempat, co-development ini istilahnya kerja bareng. Kita dapat pasangannya sama-sama belum terlalu mengerti produk barunya seperti apa, market barunya seperti apa. Jadi kita kerja bareng-bareng untuk bisa mensukseskan bagaimana hasil penelitian ini bisa dikomersialisasikan ke masyarakat. Next. Nah, itu di sana sudah saya tempelkan juga supaya lebih mudah dilihat dari yang penjelasan tadi. Next. Nah, yang berikutnya adalah penentuan MVP, Most Viable Product. Kita sudah ada di kepala inovasinya apa, tapi produk akhirnya akan seperti apa sih yang diciptakan dari inovasi hasil penelitian kita ini? Next.
Nah, tadi sesuai yang 4 segmen itu, jadi jenis MVP-nya itu memiliki karakternya masing-masing, tergantung dari segmen yang kita akan masuk. Nah, yang contoh segmen untuk market penetration, dia biasanya marketnya sudah matang, produk juga sudah bisa dimanufaktur dengan stabil, inovasinya hanya bersifat memberikan performa tambahan seperti yang tadi. Obat sakit kepala di pasaran sekarang butuh 1 menit, kita bisa yang 10 detik gitu. Nah, di sini biasa peneliti sudah memiliki bayangan. Tadi bayangan untuk performa lebih cepatnya dalam artian waktu menyembuhkan gejala sakit kepalanya itu. Nah, fokusnya adalah untuk meningkatkan performa produk supaya lebih baik lagi dari yang sebelumnya, tanpa ada inovasi yang signifikan gitu. Next. Lalu yang market development, untuk market development produk yang sudah bisa biasanya karakternya adalah produk sudah bisa dimanufaktur dengan stabil sebelumnya, tapi akan dibawa ke market yang baru. Nah, inovasi ini bersifat market spesifik, yaitu menemukan new market yang cocok untuk existing produk. Nah, ini yang tadi saya singgung, biasanya inovasinya bukan bidang materialnya, melainkan inovasi manajemen, terutama dalam hal market research atau pendekatan pasarnya gitu. Next. Yang ketiga itu product development. Karakter segmennya mengembangkan produk baru untuk dijual ke market yang existing, dan umumnya inovasi produk baru tersebut masih ada kaitan, biasa nggak jauh-jauh dengan bisnis yang sudah ada di sebelumnya. Nah, karakter penentuan MVP-nya adalah biasanya inovasi pada produk baru memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis yang sudah ada. Kalau contoh gampangnya di sini yang pakai iPhone kan tadinya hanya produksi smartphone, tapi lalu tahu-tahu ada bikin jam tangan. Nah, tapi jam tangan smartwatch-nya itu menambahkan nilai lebih ke dalam ekosistem bisnisnya yang sudah ada. Nah, dan biasa cenderung diinisiasi oleh pihak industri dan sudah cukup jelas, sudah ada MVP-nya. Apa sih yang mereka mau? Biasa udah ada bayangannya di kepala. Next. Nah, penentuan MVP untuk segmen keempat, diversifikasi, ini yang paling susah dan paling banyak ketidakpastiannya. Nah, di sini penuh dengan ketidakpastian karena marketnya sendiri belum matang, karakter produk yang diinginkan juga masih belum terlalu jelas, dan biasanya inovasinya masih ada kaitan dengan bisnis atau produk sebelumnya di existing market tersebut. Jadi kalau mau aman itu jangan terlalu jauh, tapi paling tidak kita mengerti sedikit gitu dari marketnya. Oke, lalu untuk karakter penentuan MVP-nya biasanya circular market research, dan untuk product development-nya juga bukan linear. Jadi ini tuh kita tidak dari hulu, oh kita mau bikin ini, di hilir betul kita bikin A, enggak. Kita di hulu bilang mau bikin A, seiring perjalanan kita ketemu ada B, ada C, ada D, terus nanti bisa balik lagi, oke, no, kita bukan bikin A tapi D. Dalam contoh kasus kita itu adalah kita awalnya fokus di plastik film lembaran itu berarti bisa kantong plastik, polybag dan macam-macam. Tapi ternyata kita menemukan kendala manufakturnya itu untuk bisa tetap stabil, konstan hasilnya, dan kita malah menemukan bahwa untuk rigid plastik hasil kita jauh lebih menjanjikan. Oleh karena itu kita balik lagi fokusnya ke arah sana, jadi sirkular. Nah, terus karakter kedua adalah rentan terjebak telur dulu atau ayam dulu, sehingga sulit untuk progres. Karena ini pasar maunya apa, terus nanti pasarnya sendiri, ini kamu bisa inovasinya apa. Jadi sering terjadi mana dulu. Nah, daripada terjebak dengan tidak ada progres, kita progres dulu, tapi dengan seminim mungkin effort dan biaya. Habis itu kita sirkular. Jadi programnya itu selalu dicek ulang bagaimana, apakah ini udah yang terbaik dengan apa yang kita resources yang ada. Nah, di sini akademisi dan industri perlu berkolaborasi secara lebih intim, karena arus komunikasi dan kepercayaan kedua belah pihak menjadi kunci dari keberhasilan penentuan MVP di segmen ini. Next. Nah, kalau nextnya itu yang terakhir adalah penentuan strategi pertumbuhannya. Jadi partnernya sudah dapat, segmen yang mana kita akan masuki sudah ditentukan. Kemudian juga untuk cara bekerja samanya kita sudah dapat. Yang berikutnya adalah membesarkan
Ini yang istilahnya membawa ke industrinya, strategi pertumbuhannya. Kalau contoh di kita untuk industri manufaktur plastik, saya permudah, ada upstream dan dia ada 2 midstream. Jadi biasa itu bukan cuma hulu hilir, biasa di tengah-tengah juga banyak. Nah, kalau di industri manufaktur plastik, upstreamnya itu adalah pertambangan minyak bumi. Jadi dari minyak bumi diproses di midstream, pengolahan produk turunan, ada yang jadi aspal, ada yang jadi bahan bakar minyak BBM, ada yang menjadi resin atau plastik itu. Nah, lalu dari situ di midstream yang kedua, pengolahan menjadi berbagai jenis biji plastik. Jadi dari minyak bumi yang sudah diolah menjadi kimia itu, lalu diproduksi menjadi resin atau biji plastik. Nah, baru selanjutnya di yang downstream itu adalah pengolahan dari biji plastik menjadi produk jadi, misalnya gelas plastik, ember plastik, piring plastik, sendok makan, segala macam. Nah, kita next bio itu masuknya di sini karena manufaktur yang partner manufaktur yang kita sudah ada, kemudian juga dengan hasil inovasinya segala macam, kita melihat bahwa memang inilah yang kita paling bisa menciptakan dampak tanpa perlu banyak ini itu lagi. Karena kalau kita misalnya mau ke downstream nih, kita harus ada satu entity lagi untuk berjualan end produknya. Next. Nah, di sini ekspansi pertumbuhan bisnis itu gunakan 360 degree, jadi kita harus observasinya itu di 360 derajat untuk menentukan calon partner potensial. Yang di sini itu dalam artian memiliki akses stabil ke market atau fasilitas manufaktur ataupun akses modal dan lain-lain. Nah, Abadi mencari partner yang core bisnisnya adalah memproduksi kemasan plastik. Ini studi kasus kita ya. Abadi itu singkatan dari Alam Bali Mandiri. Dari bahan biji plastik lalu menawarkan untuk kolaborasi. Jadi partner kita yang di Jepang, mereka adalah produsen kemasan plastik. Mereka memiliki 70% market share di Jepang. Nah, kita kalau mau masuk ke Jepang berjualan produk kemasan plastik, artinya kita head to head lawan mereka yang sudah punya 70% market share. Itu kalau ini sih mendingan gak usah. Nah, instead of berkompetisi dengan mereka, kita PDKT ke mereka dan ini kita ada loh biji bioplastik yang bisa diproduksi dengan mesin yang ada saat ini, dengan teknologi dan metode yang ada saat ini, hanya cukup mengganti bijinya saja. Dengan begitu aja udah bisa mendapatkan bioplastik yang 100% biomaterial dan juga biodegradable. Nah, pendekatan ke sana menggunakan market share dengan existing partner ini karena masyarakat Indonesia untuk pasar Indonesia itu masih price sensitive. Jadi untuk yang di Jepang kita bekerja sama dengan partner perusahaan yang sudah kuat. Untuk di Indonesia kita akan melakukan advokasi. Jadi mendorong pemerintah regulation makernya untuk bisa support. Next. Nah, demikian dari saya. Nah, untuk mendorong advokasi itu kita kan perlu perlu ada influence-nya, perlu ada pengaruhnya. Nah, kalau di Indonesia salah satu istilah untuk orang yang punya pengaruh, influence itu kalau zaman sekarang ya, itu bisa melalui follower di sosial media. Jadi alangkah akan sangat senang sekali jika Bapak, Ibu, dosen dan para audiens yang menggunakan Instagram bisa follow akun kita, karena itu juga akan bisa membantu saya dalam menyebarkan mimpi saya untuk bisa mengembangkan bioplastik supaya sampah plastik itu bisa berkurang. Karena saya mau alam itu udah tetap indah aja, udah indah dari sananya dan biarin tetap indah aja, jangan dikotori dengan sampah plastik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita akan dulu pesan terakhir dan lupa di follow. Oh iya, silakan. Itu harus kembali di Instagram seperti itu. Dari Pak Win kita belajar mengenai hari ini kita belajar bagaimana berbagai bentuk kerjasama ya yang bisa dilakukan antara industri dengan inovatornya. Dan pelajaran terpenting yang saya pelajari dari Pak Win hari ini adalah dalam kita menjalankan proses inovasi, industri inovasi ini seperti itu selalu terbuka. Tidak masalah mundur satu langkah ke biji plastiknya, tapi karena memang itu dibutuhkan pasar dan itu memang inovasi yang cerah yang memang perlu juga cukup cermat untuk kita semua.
pertanyaan saya adalah saya tertarik sekali dengan ilmu nano kristal gitu. Cuman saya ingin minta informasi dari Bapak Prof. Wisnu maupun Prof. Fadizon. Apa kaitan nano kristal ini dengan teknologi nano yang diterapkan dalam chip-chip HP dan segala macam? Kalau bisa juga kaitkan dengan material tanah jarang yang diributkan orang itu apa sih istimewanya? Material tanah jarang itu kok jadi ribut dan heboh di dunia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan. Kami persilakan. Ya, adik paling belakang, Bapak mungkin bisa berdiri biar bisa dilihat panitia. Baik. Iya, bisa sebutkan nama fakultas dan pertanyaannya dan juga kepada siapa. Ya, silakan. Terima kasih. Nama saya Tom, mahasiswa program doktor ilmu klinik. Boleh ulang? Program doktor ilmu klinik. Namanya Tom. Tom. Baik. Tom. Baik, mungkin saya mau tanya kepada materi yang terakhir. Yang kedua, terkait dengan biji plastik yang sudah diproduksi, yaitu plastik dari bahan karbon itu yang dari pati tadi saripati atau sejenisnya. Itu apakah sudah pernah diuji sifat mekaniknya? Misalnya kalau sudah, mungkin bisa dikasih gambaran berapa kekuatan tariknya. Kemudian yang kedua, apakah juga diproduksi dalam bentuk serbuk? Mungkin saja yang bisa saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Gimana? satu pertanyaan lagi yang terkait dengan dunia industri. Kalau masalahnya. Oke, siap. Prosedurnya aja bos. Baik, selagi mungkin Standar yang di berpikir lebih dalam. Oke, dari perusahaan Jepang itu. Untuk yang dunia industri, kami persilakan terlebih dahulu. Prof. Wisnu bicara tentang chip HP ya Pak ya, dan juga material tanah. Ya, mohon maaf ya bisa. Silakan Prof. Oke, terima kasih Menurut sedikit kami sampaikan bahwa keterkaitan chip dan logam tanah jarang itu sangat luar biasa. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau kita melihat perubahan dari monitor atau televisi yang mana awalnya adalah berupa tabung ya, televisi bertabung sekarang jadi flat datar. Itu merupakan sebuah teknologi nano ya, salah satunya karena di situ ada namanya liquid crystal yang digunakan sebagai layar. Nah, kalau kaitannya dengan logam tanah jarang itu kenapa diperebutkan orang? Karena logam tanah jarang itu memiliki sifat yang unggul dibanding material-material lain, unsur-unsur yang lain. Setiap unsur itu biasanya memiliki karakter satu. Contoh, besi itu memiliki karakter dia magnetik, mungkin bisa ferromagnetik, tapi tidak memiliki sifat dielektrik. Jadi sifat listriknya kecil. Tapi kalau logam tanah jarang, kita contohkan saja neodymium, kita contohkan lanthanum, praseodymium, gitu ya. Dia memiliki dua karakter dalam satu sifatnya. Yang pertama adalah Saya jam dulu bentar. Baru saya lempar ke Prof untuk yang teknikalnya. Ya. Dan itu adalah kata kunci dari material maju yang digunakan oleh negara-negara yang memperebutkan, terutama negara Amerika, negara Cina, gitu ya. Dan kalau membuat sensor, dua kategori itu yang dipakai, karena itu adalah sifat gelombang. Ya. Permainan elektronik sekarang itu tidak terlepas dari sifat gelombang. Makanya gelombang itu memiliki dua karakter. Dia harus memiliki
sifat magnetik dan harus memiliki sifat dielektrik, dan itu dimiliki oleh tanah jalan. Makanya kenapa diperbutkan, Pak? Dan di sini itu ironis banget. Saya datang dari ke Pulau Bangka, Belitung, itu bahan baku kita logam tanah jarang, yang mana itu adalah hasil samping dari pengolahan kasiterit timah, ya, bahan timah kasiterit itu kekerok juga, namanya monasit, pasir monasit. Itu sama mereka karena kan tidak tahu hamnya, dijual kiloan kayak pasir biasa gitu, Bang. Sayang banget. Padahal itu harganya lebih tinggi dari emas, ya. Karena saking sulitnya, ya, keberadaannya itu, harganya ada yang lebih tinggi dari emas. Dan itu diuber-uber sama mereka. Makanya kenapa pada saat Cina nyetop logam tanah jarang, bubar semua itu. Cina, Jepang dilaporkan, Amerika dilaporkan, gitu ya.